di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pernikahan. Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Yang selanjutnya yaitu macam-macam nikah. Nikah yang sah menurut syariat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. Yang termasuk dalam syarat-syarat nikah diantaranya, perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Akad nikahnya sendiri dihadiri oleh para saksi. Sedangkan nikah yang tidak sah menurut syariat adalah diantaranya yang pertama, nikah mut'ah, yang kedua nikah syikhar, yang ketiga nikah muhalil, dan yang keempat nikah muhrim. Adapun yang termasuk rukun nikah diantaranya adalah yang pertama calon mempelai laki-laki, yang kedua calon mempelai perempuan, yang ketiga wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dan yang keempat ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami. Selanjutnya yaitu akad. Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan paling sedikit 2 orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariat agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sigat dan syarat-syarat nikah. Yang pertama, sigat adalah sesuatu yang disadarkan dari dua pihak yang berakad dan menunjukkan atas apa yang di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui melalui ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Sigat dalam akad nikah yang dalam hal ini adalah ijab kabul, isyarat harus saling berhubungan di antara keduanya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, kabul harus selaras dengan ijab. Yang kedua, akad harus terjadi pada satu tempat. 3. Ijab dan kabul tidak boleh dibatasi. Yang kedua, syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Yang pertama, calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram dari calon istri. Yang kedua, tidak terpaksa atas kemauan sendiri. Jelas orangnya tidak sedang ihram, haji, dan calon istri. Calon istri bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka atau atas kemauan sendiri, tidak sedang ihram haji. Yang ketiga, wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji, ijab kabul. Ijab kabul sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya. Disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan membacakan materi selanjutnya tentang wali dan saksi. Pengertian wali. Wali menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-wali dengan bentuk jamak aulia yang berarti pecinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum, adat atau agama diserahi untuk mengurus kewajiban anak yatim sebelum anak itu dewasa. Pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria. Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa ada wali. Macam-macam wali dan urutannya. Pertama, wali nasab. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Jumhur ulama membagi menjadi 2 kelompok. Pertama, wali dekat atau wali qarib, yang kedua wali jauh atau wali abad.
Wali dekat yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkan. Yang kedua, wali jauh atau wali abad, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, seperti saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lainnya jikalau tidak ada. Urutan wali yang kedua adalah wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Urutan yang ketiga, wali muhkam. Wali muhkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami atau istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhkam adalah orang lain yang terpandang disegani luas ilmu fikihnya, terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil Islam dan laki-laki. Syarat-syarat wali: pertama, muslim; yang kedua, sudah dewasa atau baligh, orang merdeka, adil, dan tidak sedang melakukan ihram. Saksi dalam pernikahan. Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya. Saksi nikah adalah orang yang menjadi saksi di dalam suatu pernikahan. Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, walaupun dengan redaksi berbeda-beda, menyatakan urgensi adanya saksi nikah sebagai mana dinyatakan dalam sebuah hadis. La nikaha illa wali wala syahidaini adlin, yang artinya tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Syarat-syarat saksi: pertama, Islam; yang kedua, baligh; yang ketiga, berakal; yang keempat, mendengar dan memahami ucapan ijab kabul; yang kelima, laki-laki; yang keenam, bilangan jumlahnya saksi. Pertama, menurut Hanafi dan Hambali, dalam riwayat yang termasyhur, saksinya seorang wanita saja dapat diterima. Menurut Maliki dan Hambali, dalam riwayat yang lain mengatakan kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Sedangkan menurut Syafi'i, tidak diterimanya kesaksian perempuan kecuali 4 orang saksi. Yang ketujuh, adil. Yang kedelapan, melihat. Sekian penyampaian materi dari saya.